Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Rasa lapar dari lubuk jiwa yang mengamuk dan mengaum di tubuh Sui. Ketika seseorang sangat lapar, dia akan merasa bingung, sesak napas dan tidak berdaya. Sui merasakan hal ini saat ini. Rasa lapar seperti api yang membakar, yang merangsang seluruh tubuh dan bagian luarnya seperti serigala yang akan kelaparan tak tertahankan, matanya merah, dan dia sangat ingin makan. Tanpa ragu, Sui mengeluarkan berbagai obat spiritual, kristal abadi, dan sumber daya kultivasi lainnya dari tubuhnya, dan memurnikannya sekaligus. Rasa lapar sedikit terobati. Tapi tubuh masih kosong. Sui tidak berani ragu, dan terus mengeluarkan sumber daya kultivasi yang tersimpan di tubuhnya dan menyempurnakannya terus-menerus. Semua jenis obat ajaib langka dan tak tertandingi, berbagai pil ajaib tingkat atas, zat abadi yang tidak dapat ditemukan di dunia. Semuanya dibawa keluar oleh Sui dan disempurnakan. Dia juga tidak peduli untuk mempertimbangkan apakah itu sia-sia. Setelah melangkah ke alam keberuntungan, meskipun dia telah menyerap kekuatan transformasi yang cukup, karena alam distabilkan selangkah demi selangkah, dia merasa kosong di sekujur tubuhnya dan sangat membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk mengisi kembali. Menabrak. Tubuh Sui terjalin dengan api, dan kemegahan ilahi melonjak. Tapi karena sebagian besar harta di tubuhnya dimurnikan, rasa lapar yang membakar hati masih ada. Ini membuat Sui terdiam. Ini adalah pertama kalinya sejak dia menginjakkan kaki di jalan ketuhanan dia merasa sangat lapar karena melanggar batas. Tampaknya jika tidak ada tonik, alam baru yang baru saja ditembus akan menjadi tidak stabil. Dalam keputusasaan, Sui mengertakkan gigi dan terus menyempurnakan. Setelah semua harta yang diperoleh di kuil Kingu disempurnakan, rampasan yang diperoleh dari pertempuran kuil Yunji disempurnakan. Situasi ini berlangsung selama 3 hari penuh. Pada akhirnya, Sui bahkan mengeluarkan Purple Gold Phoenix Jade, dan harta lainnya dari surga dan bumi yang cukup untuk membuat dewa-dewa Jiulian cemburu, dan memurnikannya sekaligus. Rasa lapar yang seperti panik berangsur-angsur menghilang seperti air pasang. Sebaliknya, ada rasa kepuasan dan pemenuhan yang tak tertandingi. Jiwa dan tubuh tahu seperti makan pesta rakus, setiap pikiran dan setiap pori menghasilkan perasaan nyaman. Dan ketika Sui merasakan perubahan pada tubuhnya, dia merasakan kejutan dan kegembiraan secara spontan. Nasib baik. Untuk latihan spiritual, kata tersebut secara umum memiliki 2 arti. 1 mengacu pada kesempatan dan keberuntungan antara langit dan bumi. 2 mengacu pada kekuatan penciptaan dan evolusi. Alam penciptaan di jalan Tuhan mengacu pada kekuatan penciptaan dan evolusi. Ketika Anda mencapai kondisi ini, lautan kekacauan di tubuh Anda akan berkembang menjadi penampilan Dao Agung yang tak terbatas dan indah. Penampakan ajaib semacam ini disebut penampakan keberuntungan yang baik. Pangkat dan kekuatan para dewa keberuntungan tidak dapat dipisahkan dari ketuhanan, fondasi jalan yang diringkas di alam ciptaan, dan berasal dari lautan kacau yang terbuka di alam ciptaan. Ada juga gema yang indah dan hubungan antara penampakan ilahi keberuntungan dan altar jalan besar di dalam jiwa. Jika dikatakan bahwa altar Dao adalah kekuatan padat dari Dao para dewa, itu dapat mencerminkan perubahan tak terbatas dari semua Dao. Kemudian, semangat keberuntungan adalah buah Dao yang berasal dari Dao. Berisi misteri menciptakan dan memperoleh jalan sendiri. Misalnya, jika seorang dewa mengumpulkan ketuhanannya dengan jalan api, ketika dia melangkah ke alam keberuntungan, dia akan dapat menggunakan jalan api sebagai fondasi, dengan mengandalkan kekuatan penciptaan dan evolusi dari dewa keberuntungan, untuk menguasai misteri semua jalan besar antara langit dan bumi dedus. Datang. Singkatnya, menggunakan caranya sendiri untuk mengembangkan rahasia dari semua cara, ini tentu saja menakutkan. Alasan mengapa dewa-dewa tinggi di alam keberuntungan sangat kuat terletak pada poin ini. Tampaknya itu agak mirip dengan jalan ketuhanan yang ditempuh Sui. Tapi ada perbedaan mendasar. Jalan ilahi Sui adalah melebur 10.000 jalan dengan ilmu pedangnya sendiri, tidak perlu berevolusi atau menciptakan sama sekali, dia dapat melebur kekuatan semua surga dan 10.000 jalan ke dalam jalannya sendiri.
Jika dia mau, dia dapat menganggap jalan lain sebagai dasar dari jalannya sendiri. Misalnya, saat dia berkultivasi di Qingwu Senting, dia melakukan ini saat dia tampil sebagai Xiao Jian dengan kekuatan darah Zulong. Dan alam keberuntungan lainnya di dunia harus menciptakan dan mengembangkan misteri surga dan berbagai cara dengan cara besar yang telah mereka kuasai. Ini adalah sarana transformasi, dan fondasinya masih dengan caranya sendiri. Keberuntungan Sui sangat istimewa, di lautan kekacauan di tubuhnya, api zaman bergoyang, dan di dalam api zaman itu, pedang Dao diturunkan. Pedang ini sangat kabur, diselimuti hujan rintik-rintik yang kacau yang dihasilkan oleh sirkulasi api zaman itu, dan terlihat sangat misterius. Kemunculan keberuntungan orang lain seringkali merupakan penampakan luar biasa yang berasal dari semacam aturan Dao. Misalnya, jalur api akan menghasilkan massa api, dan jalur air sering dikaitkan dengan aliran air. Beberapa jalan langka juga akan berevolusi menjadi bentuk yang berbeda. Tapi seperti Sui, yang mendapatkan penampakan pedang Dao yang ajaib dari api era di tubuhnya, dia ditakdirkan untuk menjadi satu-satunya di surga dan bumi. Chuohua Zongsen Xiu, jalan yang bagus memiliki penampilan yang luar biasa, sejauh ini, aku hanya selangkah lagi dari keadaan abadi. Sui bergumam di dalam hatinya. Terobosan Daoxing menyebabkan perubahan yang mengguncang jiwanya, tubuh Dao, dan Dao. Misteri di dalamnya masih perlu digali dan ditembus lebih jauh, agar bisa dikatakan benar-benar mantap. Namun, Sui hanya memiliki perkiraan kasar, dan dia memiliki firasat bahwa kekuatan tempurnya jauh dari sebelumnya. Di masa lalu, dia harus bekerja keras untuk membunuh Lord of the Six Refinements. Tapi sekarang, saat bertemu dengan 7 Dewa Alkimia Master, mereka pasti akan menang. Saya hanya tidak tahu, apa peluang untuk menang melawan Dewa-Dewa Pemurnian ke-8. Dan ini hanyalah perkiraan kekuatan tempur tubuh, jika Anda bekerja sama dengan harta dan kekuatan besar Anda sendiri untuk bertarung, Anda ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat. Diam-diam, Sui membuka matanya. Pada saat ini, aura di tubuhnya diam-diam kembali tenang, mendekati apa-apa. Sepertinya dia tidak berbeda dengan orang biasa. Hanya temperamen yang tenang dan tidak terikat seperti itu yang dapat menunjukkan bahwa dia adalah eksistensi dengan Taoisme. Selamat, rekan Taois, karena naik ke alam penciptaan dan menguasai rahasia menciptakan 10.000 cara. Di satu sisi, Tianzun Zouye tersenyum dan membungkuk. Hanya saja senyumnya sedikit aneh. Selama 3 hari ini, dia melihat panorama setiap gerakan Sui selama latihannya, meskipun dia tidak mengetahui perubahan spesifik pada tubuh Sui, dia tahu bahwa Sui setelah terobosan itu bahkan lebih menentang langit daripada sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari penyulingan berkelanjutan Sui atas sumber daya kultivasi tersebut. Tianzun Zouye terpesona dan terkejut melihat segala macam harta langka. Tapi di tempat Sui, itu seperti kacang jeli yang menambah kekuatan kultivasinya, dan disempurnakan seperti otak tanpa uang. Seperti giok Phoenix emas ungu, di antara mereka, bahkan jika itu disempurnakan oleh guru Dewa Pemurnian 9, itu akan sangat bermanfaat. Tapi Sui menggunakannya untuk mengkonsolidasikan alam, dan tidak hanya menyempurnakan 1 bagian, tetapi 10 bagian. Ini terlalu menakutkan. Jika itu adalah dewa tinggi lainnya, dia tidak akan bisa bertahan lama, dan akan meledak dan mati. Hanya dari titik ini, Tianzun Zouye menyadari betapa menakjubkan transformasi Sui setelah terobosan itu. Terima kasih. Sui bangkit dan balas mengangguk. Menurutku, melihat masa lalu dan masa kini, dan melihat dunia, tidak ada keberadaan kedua seperti sesama Taois. Tianzun Zouye berkata dengan emosi, dan saya merasa terhormat bisa bertemu dengan sesama Taois kali ini. Dia benar-benar merasakannya. Jika dia telah meninggal pada era Taixi, bagaimana dia bisa tahu bahwa di masa depan puluhan ribu tahun, akan ada orang seperti Sui yang tak tertandingi di dunia. Kali ini, saya akhirnya membuka mata sepenuhnya. Rekan Daois memujimu. Sui menggelengkan kepalanya sedikit, di mataku, makhluk hidup manapun di dunia ini, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, tidak peduli dari mana asalnya, bisa disebut unik. Daun yang sama, ini adalah
Makna keberadaan. Tianzun Zouye tercengang, seolah merasakan sesuatu di dalam hatinya, dia berkata, tentu saja. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan surat rahasia dari jubah lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Suyi. Rekan Taois harus pergi ke sungai Reverse River untuk menemukan pola Dewa Taisi. Dengan surat rahasia ini, kamu bisa mendapatkannya. Suyi sedikit terkejut, sangat menyadari bahwa sikap Tianzun Zouye terhadapnya telah berubah. Jika dia masih menganggap dirinya sebagai junior sebelumnya, maka saat ini, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai teman Taois. Setelah memikirkannya, Suyi menerima surat rahasia itu dan berkata, terima kasih. Tianzun Zouye tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, bahkan tanpa surat rahasia ini, dengan kekuatan Taisi Whip dan Taisi Divine Flame, sesama Taois, tidak sulit untuk mendapatkan Taisi Divine Mark. Setelah jeda, dia berkata belum lagi, sesama Taois memiliki kesempatan untuk membunuh saya kali ini dan memonopoli jam matahari, tetapi dia tidak melakukannya. Dengan pikiran dan sikap yang begitu luas, bagaimana mungkin tidak terkesan? Kami berbicara sebentar, Zouye Tianzun tiba-tiba berkata dalam waktu kurang dari 30 tahun, zaman mitos kelam akan datang, dan reruntuhan Taisi ini juga akan mengalami perubahan drastis, tetapi sebelum itu, jika sesama Taois menghadapi hal-hal sulit, Anda selalu bisa. Datanglah padaku sebelumnya. Suyi tercengang, dan berkata sejauh yang saya tahu, reruntuhan Taisi akan hilang sepenuhnya dalam waktu setengah tahun setelah mereka muncul. Tianzun Zouye menyela sambil tersenyum reruntuhan Taisi memang akan menghilang dari dunia, tetapi untuk sesama penganut Tao yang bertanggung jawab atas kekuatan asli Taisi, mereka dapat memasuki kembali tempat ini kapan saja. Suyi segera mengerti. Jika Anda telah menguasai asal-usul Taisi secara lengkap, itu sama saja dengan menguasai kunci untuk masuk dan keluar dari reruntuhan Taisi. Jam matahari di luar kota. Saat melihat sosok Suyi berjalan keluar dari Sundial City dari kejauhan, Wan Zitian adalah orang pertama yang bertemu dengannya. Kakak Fuyu, selamat. Wan Zitian tersenyum di seluruh wajahnya, alisnya penuh kegembiraan, dan dia merasa sangat tersanjung. Pada saat ini, Lian Yunzi, Hua Yin, dan monster tua lainnya juga bergegas. Lian Yunzi adalah orang pertama yang mengucapkan selamat dengan kepalan tangan bersama, rekan Daoisu, kami juga akan mengucapkan selamat kepada Anda. Pertama, selamat telah memperoleh kekuatan api ilahi Taisi, kedua, selamat atas terobosan Anda untuk membuktikan Tao, dan ketiga, selamat atas jalan keluarmu yang aman dan sehat dari Sundial City. Monster tua lainnya juga tersenyum dan mengangguk. Suasana tiba-tiba menjadi hidup dan damai, berseri-seri. Sekelompok penjilat. Di kejauhan, pemuda jangkung itu mencibir dengan sangat menghina. Kakak senior, guru dan rekan Daoisu tidak berkonflik, dan rekan Daoisu telah mencapai banyak hal dalam operasi ini. Ini adalah sesuatu yang patut dirayakan. Red Cup, seorang gadis dalam sarung, memegangi lengan kakak laki-lakinya, ayo, mari kita juga pergi untuk memberi selamat kepada rekan Daoisu. Tanpa penjelasan apapun, dia membawa pemuda jangkung itu lebih dekat dengannya. Tetapi, yang paling tidak disukai Suyi adalah diberi selamat dan disambut seperti ini. Belum lagi dia bisa tahu sekilas bahwa alasan mengapa orang tua seperti Lian Yunzi menurunkan postur mereka begitu rendah jelas memiliki niat lain. Di depan Sundial City. Aku berencana untuk segera pergi ke Reverse Flow River. Jika ada yang ingin kau katakan, jangan ragu untuk berbicara. Kata Suyi langsung. Lian Yunzi dan yang lainnya saling memandang, dan suasana yang semula gembira tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Lian Yunzi terbatuk, dan berkata sejujurnya, kami telah terjebak sejak era Taisi, dan kami hanya tahu sedikit tentang dunia luar. Terutama dalam 1000 tahun terakhir, banyak perubahan drastis telah terjadi di domain dewa. Suyi mendengarkan dengan sabar. Baru setelah Lian Yunzi selesai meletakkan dasar, dia menunjukkan niatnya, oleh karena itu, kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan sesama penganut Tao. Nasib baik. Suyi tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak takut diganggu olehku?
Lian Yunzi berkata dengan sungguh-sungguh, kami semua sangat yakin bahwa risiko itu tidak seberapa dibandingkan dengan hubungan baik dengan sesama penganut Tao. Monster tua lainnya juga mengangguk. Dalam perjalanan ke Sundial City, mereka sudah memikirkan keuntungan dan kerugian berteman dengan Suyi. Saya tidak akan ragu saat ini. Suyi mengangguk dan berkata, sepanjang hidupku, aku selalu percaya pada 4 kata bahwa perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Angin kencang mengetahui kekuatan rumput, dan musim dingin mengenal embun beku pinus. Jika kamu memiliki hati ini, Anda dapat menggunakan tindakan Anda untuk menyaksikannya di masa depan. Lian Yunzi tersenyum dan berkata, saya puas dengan kata-kata sesama Taois. Monster tua lainnya juga tertawa. Saudari muda, mengapa saya merasa bahwa orang-orang tua ini tidak tahu malu? Pemuda jangkung membuka mulutnya tanpa menutupinya, dan terdengar jelas oleh orang tua itu, dan wajahnya menjadi sedikit kaku untuk beberapa saat. Ikan mas merah, seorang gadis bersarung, berkata tanpa daya, saudaraku, dengan temperamenmu, kamu pantas ditekan 2 kali oleh rekan Daoisu di awal. Pemuda jangkung itu tiba-tiba merasa malu dan wajahnya kusam. Semua monster tua itu mencibir dan tertawa. Siapa yang bisa lupa, di depan kota Tiandu, pemuda jangkung itu berteriak untuk menghadapi Suyi, dan pada akhirnya ditekan secara brutal. Tapi aku tidak seperti mereka, tulangku menjadi lunak setelah dipukuli. Pemuda jangkung itu membantah. Red Cup menghela nafas pelan, kakak senior, Anda harus berhati-hati. Anda belum melihat bahwa guru sangat menghormati rekan Daoisu sekarang. Bisakah Anda mengatakan tulang guru juga lunak? Pemuda jangkung itu tiba-tiba merasa malu dan tutup mulut. Pada saat ini, suara Zhou Ye Tianzun tiba-tiba terdengar di kota Sundial. Rekan Taoisku Su dan aku langsung cocok, seperti teman Dao besar, Qingniu dan ikan mas merah. Mulai sekarang, kamu harus menghormati Daoisu sebagai senior, jangan kasar. Lian Yunzi dan yang lainnya semuanya tergerak. Seorang rekan yang dianggap setara oleh Tianzun Zhou Ye. Ini tidak diragukan lagi, berarti bahwa Suyi tidak hanya diakui oleh Tianzun Zhou Ye, tetapi juga untuk beberapa alasan, membuktikan bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menjadi teman dengan Tianzun Zhou Ye. Senior. Ikan mas merah dan lembu biru tertegun sejenak. Ikan mas merah menundukkan kepalanya dan berkata, saya ingin mengikuti perintah guru. Dia juga mengetahui rasanya, dan menyadari bahwa guru pasti telah mengalami beberapa hal khusus untuk memberikan instruksi yang begitu serius. Qingniu tersipu dan tetap diam, jelas tidak yakin, tetapi dia tidak berani menentang guru. Suyi tidak akan peduli dengan hal-hal ini, jadi dia hanya menertawakannya. Dia bisa melihatnya secara kasar. Alasan mengapa Lian Yunzi dan yang lainnya membentuk karma baik adalah siapa yang menang membantu siapa. Jika mereka dikalahkan di Sundial City sebelumnya, mereka pasti tidak akan melakukan ini. Dan Tianzun Zhou Ye menjadikan Red Cup dan Qingniu dihormati sebagai seniornya, jelas dengan niat baik, ingin membuka jalan bagi kedua penerusnya. Jika dia menemui masalah di masa depan, bagaimana dia bisa bertahan sebagai senior? Suyi dapat sepenuhnya memahami ini. Putra tercinta dari orang tua memiliki rencana jauh untuk itu. Guru memperlakukan murid dengan cara yang sama. Adapun nasib baik Lian Yunzi dan lainnya, masih perlu ujian, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, di masa depan. Sungai bagian hulu. Salah satu tempat paling tabu di reruntuhan Taixi. Dewa roh raksasa, Xiao Bi, pernah terjebak di area dekat Reverse Flow River sebelumnya. Kali ini, Dewa roh raksasa Xiao Bi yang secara pribadi memimpin, menemani Su Yi dan Wan Zitian. Rekan Taois, kenyamanan di depan Anda adalah Reverse Flow River. Sosok Dewa Roh Raksasa Xiao Bi telah berubah menjadi Zhang Sugao, meski begitu tetap terasa menindas. Su Yi mengangkat matanya dan melihat bahwa di kejauhan, di dunia yang gelap, sebuah sungai mengalir deras, tetapi mengalir dari jurang besar di tanah, dan mengalir ke hulu, mengalir deras ke kedalaman langit. Air sungai berwarna hitam keruh, memancarkan atmosfer misterius dan berat, dan kemanapun ia lewat, kehampaan itu tergerus menjadi saluran sungai, yang terlihat dengan mata telanjang. Di kedua sisi sungai, retakan kosong menyebar seperti jaring laba-laba.
Air sungai mengandung atmosfer korosif yang sangat menakutkan, yang dapat dengan mudah menghancurkan tubuh abadi dan menghapus jiwa seperti batu kilangan. Mata Dewa Roh Raksasa Xiaobi dipenuhi dengan ketakutan yang dalam, dikatakan bahwa sungai mengalir di air, itu adalah kekuatan paling misterius dari God Rune of Taisi dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang mencoba mengumpulkan air sungai itu, tetapi semuanya gagal. Banyak master dewa jatuh ke sungai, dan tubuh serta jiwa mereka langsung hancur bahkan tanpa merusak ombak. Setelah jeda, Xiaobi melihat ke langit, dan melanjutkan hal yang paling aneh adalah bahwa sumber dari Reverse Flow River, yaitu, di kedalaman jurang besar, adalah seorang pria misterius yang menyebut dirinya Kappa. Tidur. Dia terlihat seperti anak kecil dan jarang muncul, tapi kekuatannya bisa dikatakan tak terduga. Di antara reruntuhan Taisi, satu-satunya yang bisa dibandingkan dengan Kappa adalah penjaga gunung dan Tianzun Zuye. Sui mengangguk dan berkata, tetap di sini, aku akan pergi dan melihat-lihat. Saat dia mengatakan itu, dia sudah berjalan menuju jurang besar di kejauhan. Reverse Flow River mengalir keluar dari kedalaman jurang itu. Tapi sebelum Sui mendekat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menghancurkan bumi di kedalaman jurang. Seluruh Reverse Flow River kemudian bergejolak, dan air pasang surut. Sosok yang menyerupai seorang anak muncul dari sungai, dan air yang tak terhitung jumlahnya mengalir melewatinya, tetapi dia tetap damai dan tidak terpengaruh. Anak itu terlihat tampan, tetapi wajahnya pucat dan transparan, dan dia mengenakan jubah merah Tao yang gemuk, tidak peduli penampilan atau pakaiannya, dia memancarkan aura yang aneh dan dingin. Kappa. Di kejauhan, Xiaobi, Dewa Roh Raksasa, terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa setelah tiba, keberadaan misterius dan menakutkan ini akan muncul atas inisiatifnya sendiri. Wan Zitian juga merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, dari Kappa, dia merasakan ancaman yang mematikan. Sui juga tidak bisa menahan keterkejutannya. Kappa ini, seperti penjaga gunung, bukanlah orang yang benar-benar hidup, melainkan tubuh roh. Bedanya, penjaga gunung lahir dari prasasti Dewa Daoyun, sedangkan Kappa ini lahir dari Reverse Flow River. Sebelumnya, ada duel di dekat Sundial City. Mungkinkah kamu? Mata Kappa dingin dan gelap, menatap Sui seperti sepasang jurang. Tidak buruk, Sui mengangguk. Kappa bertanya lagi, sebelumnya, ada seseorang yang mengalami bencana di Sundial City dan menyebabkan bencana yang tabu dan misterius. Mungkinkah itu kamu? Bagus. Sui mengakui dengan terus terang, dan mengeluarkan surat rahasia yang diberikan oleh Tianzun Zouye, dan menyerahkannya, Yang Mulia akan mengetahuinya secara sekilas. Kappa menjentikkan. Ledakan. Surat rahasia itu meledak. Wajahnya yang pucat dan kekanak-kanakan penuh dengan ketidakpedulian dan kedinginan, dan dia berkata, jangan lihat itu, aku tahu mengapa kamu datang ke sini. Sui mengerutkan kening. Sebelumnya, Tianzun Zuye mengatakan dengan yakin bahwa hanya dengan mengandalkan surat rahasia itu, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan God Rune of Taisi. Tapi sekarang sepertinya ada sesuatu yang salah. Punya masalah. Jika kamu ingin mendapatkan God Rune of Taisi, kamu harus melewati levelku terlebih dahulu. Kappa berkata dengan acuh tak acuh, jika tidak, bahkan jika kamu menguasai kekuatan Taisi Whip dan Taisi Divine Rune, kamu pasti tidak akan mendapatkan Taisi Divine Rune. Suasana tertekan. Bahkan Wan Zitian dan Dewa Roh Raksasa Xiaobi menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sui mendengus dan berkata, ceritakan tentang kondisimu. Kappa berkata bahwa aku pergi dari reruntuhan Taisi. Sui terkejut. Dia mengira pihak lain akan membuat permintaan yang begitu keras, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi kondisi seperti itu. Apakah kamu tidak takut mati? Sui Dao, selama karakter dari era Taisi ini meninggalkan reruntuhan Taisi, mereka akan ditekan dan dibunuh oleh aturan Zhou Tian. Jangan takut. Sedikit permusuhan muncul di alis Kappa, dan dia berkata, aku sudah muak dengan hari-hari yang membosankan ini, dan aku tidak sabar menunggu sampai zaman kegelapan mitologi datang sebelum aku pergi. Dan sekarang, kamu bisa membantuku pergi, selama kamu setuju, aku akan membiarkanmu melihat Taisi Divine Rune segera. Sui berkata bagiku,
Tidak sulit membawamu pergi, hanya saja. Sebelum selesai berbicara, Kappa tiba-tiba membuat gerakan tak terduga. Dia benar-benar berlutut dengan plop, dan berteriak sambil menangis, "Aku mohon." Sui. Dewa roh raksasa Xiaobi dan Wan Zitian tersentak, rahang mereka hampir jatuh karena syok. Apakah ini masih Kappa yang dikenal misterius dan kuat? Betapa dingin dan acuh tak acuhnya dia sebelumnya, tetapi bagaimana dia bisa berlutut dalam sekejap mata? Bukankah perubahan ini terlalu cepat? Tertangkap basah, Sui tidak bisa menahan keterkejutannya. "Cepat bangun." Sui berkata, "Masalah ini bukan tidak mungkin untuk dibicarakan." "Tidak, jika kamu tidak setuju, aku akan berlutut di sini." Kappa itu menyedihkan, dengan air mata mengalir di wajahnya. "Saya benar-benar muak dengan hari-hari ketika burung-burung menghilang. Di masa lalu, saya terus menghitung ombak untuk menghabiskan waktu dan menghindari menjadi gila oleh kebosanan." "Menghitung ombaknya?" Sui sedikit bingung. "Ya, hitung ombaknya." Dengan berlinang air mata, Kappa berkata, "Sejak akhir zaman Taixi, hingga sekarang, setiap hari akan ada sekitar 39.000 gelombang, besar dan kecil, terkadang lebih sedikit." Dia mengoceh, terlihat sangat menyakitkan dan dianiaya, seolah-olah dia melampiaskan kebosanan yang menumpuk di hatinya selama bertahun-tahun tanpa henti. Semua orang saling memandang dengan cemas. Betapa kesepiannya memaksa seorang Kappa menghitung ombak setiap hari. Jika bukan karena fakta bahwa orang luar akan datang setiap 1000 tahun dan membawakanku sesuatu yang baru, aku akan tersiksa oleh hari-hari yang membosankan ini. Hal yang paling menyedihkan adalah aku bahkan tidak bisa bunuh diri. Aku hanya bisa hidup seperti ini. Melihat Kappa akan terus berbicara, Sui dengan cepat menyela berhenti. "Aku setuju." Kappa membeku, sepertinya tidak bisa dipercaya, "Benarkah?" Sui mengangguk dengan serius, "Itu benar sekali." Kappa menangis gembira, menari, menangis dan tertawa, seolah-olah menjadi gila. Tidak ada yang tahu bahwa hidup dalam kebosanan selama bertahun-tahun tanpa akhir itu sendiri merupakan siksaan dan penderitaan yang paling kejam. Kehidupan kekal tidak pernah merupakan detasemen yang nyata. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.